Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Asbab Ziyadatil Iman wa Nusranihi oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang perenungan terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menyebabkan iman seorang muslim bertambah kepada Allah yaitu jika dia merenungkan ayat-ayatnya al-kauniyah. Dikatakan oleh Syekh Dr. Abdul Razak hafizahullah, bal wa ta'ammal wa khudil ibrata ala wajhil khusus min khalqillahi laka ayyuhal insan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ucapan beliau di sini tentang masalah penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, dan juga penciptaan hewan-hewan yang sangat menakjubkan. Semua itu menunjukkan akan kebesaran Allah dan wajib untuk disyukuri dan wajib untuk hanya Allah saja yang disembah, tidak lainnya. Kemudian beliau mengatakan bahkan renungkanlah dan ambil pelajaran secara khusus dari penciptaan Allah untukmu wahai manusia, yaitu penciptaan Allah terhadap dirimu. Wa ta'ammal fi mabda'i khalqika wa wasatihi wa akhirih. Renungkanlah bagaimana awal penciptaanmu wahai manusia, pada waktu pertengahannya serta terakhirnya. Fandur bi'ainil basirah ila awwal khalqika. Lihatlah dengan pandangan mata yang jernih kepada awal penciptaanmu, min nutfatin min ma'in mahin, dari air mani, dari air yang sangat hina, mustakzar, bahkan sangat menjijikkan. Kaifa istakhrajaha rabbul arbab min baini sulbi wat tara'ib munqadatan li qudratihi. Air yang hina, yang sangat menjijikkan tersebut dikeluarkan oleh Allah Rabbul Arbab, Rabb pencipta alam semesta, Rabb alam semesta ini. Dikeluarkan oleh Allah di antara tulang sulub, tulang dada, wat tara'ib, atau tulang sulub dan tulang dada. Munqadatun li qudratihi. Allah Ta'ala yang mengeluarkannya dari dua tulang tersebut. Ala dzikri turuqiha wa ikhtilafiha wa ikhtilafi majariha. Yang Allah keluarkan dari tempat yang sangat sempit. Ila ansafatha ila mustaqarriha wa majma'iha. Kemudian Allah keluarkan sampai ke tempat dia tinggal, yaitu di rahim seorang ibu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang manusia harus memikirkan kembali bagaimana penciptaan Allah kepada dirinya. Kemudian dia harus ingat bagaimanapun kedudukannya sekarang, bagaimanapun atau siapapun juga dia berasal dari air mani yang sangat hina, yang sangat menjijikkan. Semuanya sama. Oleh karena itulah tidak ada perbedaan di mata Islam, siapapun orangnya, kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah keturunan ningrat, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diistimewakan kecuali dengan iman dan takwa. Karena semuanya sama, asalnya dari air mani yang sangat hina dinya. Tidak boleh dia menghina
ya, seorang pun dari makhluk Allah kecuali yang dihinakan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun perbedaan kedudukan di dalam masyarakat, ya, ini tidak dipandang di dalam Islam. Keturunan darah biru atau yang seterusnya, ini bukan dari Islam. Islam membasmi segala bentuk hal-hal jahiliyah, fanatik golongan, fanatik kabilah dan sebagainya. Inna akramakum indallahi atqakum, karena semuanya sama, berasal dari hal yang sangat hina-hina. Maka tidak ada istilah sombong bagi seorang muslim jika dia merenungkan awal penciptaannya. Kalau dia sombong, ingat kembali kepada awal penciptaannya. Meskipun dia sudah kaya raya sekarang, kalau dulunya dia dari air mani yang sangat hina, sekarang menjadi orang yang besar misalnya, harus ingat kembali kepada awal penciptaannya. Diistilahkan jangan sampai kulit lupa dengan atau kacang lupa dengan kulitnya. Harus ingat awal penciptaannya. Wa kaifa jama subhanahu baina zakari wal unsa. Kemudian renungkan bagaimana kekuasaan Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara dua makhluk yang berbeda jenis, yaitu laki dan perempuan. Wa alqal mahabbata bainahuma. Kemudian Allah yang memberikan kecintaan kepada keduanya. Cinta seorang suami kepada istri, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita saksikan misalnya berapa banyak orang-orang yang ketika mereka menjalin cinta kasih bukan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas ridwan Allah Subhanahu wa taala, mereka pun banyak porak-poranda rumah tangganya, cerai-berai dan sebagainya. Karena yang bisa menyatukan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cinta manusia semuanya Allah yang mengatur. Bukan manusia itu yang mengatur, namun Allah yang mengatur kecintaan tersebut. Allah berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta bainahum walakinnallaha 'allaf wa in anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinnallaha 'allafa bainahum." Seandainya engkau Muhammad menginfakkan semua harta di dunia ini, engkau tidak akan mungkin bisa menggabungkan hati-hati manusia. Akan tapi Allah yang bisa menggabungkan hati-hati mereka. Ini juga pelajaran bagi para dai. Jangan dia memiliki moto kita harus menggabungkan semua manusia. Meskipun berbeda akidahnya, meskipun berbeda alirannya, tidak akan mungkin. Seolah-olah dia bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menggabungkan hati manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja Allah beritahukan tidak akan mungkin kau bisa menggabungkan antara manusia. Tidak akan mungkin kau bisa menyatukan manusia kecuali dengan hidayah dan taufik dari Allah. Kalau mereka mau mengikuti ajaran Islam yang benar, mau mengikuti akidah yang benar. Sebagaimana sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Dahulu mereka dalam keadaan tercerai-berai, dalam keadaan satu sama lain saling berperang. Namun ketika mereka berpegang teguh dengan akidah yang benar, maka mereka pun bersatu secara otomatis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana." Allah berfirman, dan pegang erat taliku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, dan jangan kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian ketika kalian dahulu bermusuh-musuhan, bercerai-berai. Namun Allah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, kalian bisa bersaudara. Ini semua atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita yakini semuanya dari Allah, Allah yang mengatur. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, "Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman, yuqallibu kaifa yasha." Hatinya anak Adam itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, dia yang mengaturnya. Bukan manusia yang mengatur hatinya, Allah yang mengatur. Terkadang manusia benci, terkadang cinta dan seterusnya. Makanya para ulama kalau ingin manusia itu, para ulama menasihatkan kalau manusia ingin rumah tangganya langgeng, rumah tangganya harmonis, mawaddah, sakinah, rahmah, tidak ada jalan lain kecuali rumah tangga tersebut dibangun di atas
pondasi Islam, dibangun di atas pondasi akid yang benar, dibangun di atas sunnah Rasulullah SAW. Karena Allah lah yang bisa menyatukan hati-hati manusia tersebut. Karena Allah lah yang bisa mempererat cinta antara suami dan istri. Makanya para ulama mengatakan, jika engkau mendapatkan problematika dalam rumah tanggamu, koreksi perbuatan, apakah engkau telah melakukan kemaksiatan atau tidak. Seorang suami datang kepada istrinya dalam keadaan istrinya cemberut dan seterusnya, tidak menyejukkan pandangan hatinya, maka harus mengoreksi dirinya dulu. Mungkin waktu dia di luar kerja, dia berbuat maksiat, sehingga pengaruh maksiat itu ada pada rumah tangganya. Bahkan juga ulama menyatakan, di antara pengaruh maksiat yang dilakukan seorang hamba, dia susah untuk mengatur kendaraannya, susah untuk mengatur tunggangannya. Kalau pada waktu dulu unta dan seterusnya, kalau unta tidak mau diajak berjalan, koreksi, mungkin ada perbuatan maksiat. Demikian pula mungkin kalau mobil kita mogok atau kendaraan kita mogok misalnya, koreksi, mungkin ada maksiat yang kita lakukan hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, memberikan cobaan bagi kita karena perbuatan maksiat yang kita lakukan. Intinya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ada kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan, yang sangat agung sekali. Kecintaan dua orang lawan jenis, Allah yang mengaturnya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Semuanya Allah yang mengatur. Wa kaifa qadahuma bi silsilati syahwati wal mahabbah ila al-istima' alladhi huwa sababu takhliqil walad wa takwinihi. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur antara hubungan suami istri yang dengan itulah sebab penciptaan seorang anak. Wa kaifa qaddara istima'a zaini kal ma'aini ma'abudi kullin minhuma an sahibihi. Kemudian bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menggabungkan antara kedua air dari seorang pria maupun dari seorang wanita yang Allah gabungkan pada jarak keduanya sangat jauh. Wasaqahuma min a'maqil uruqi wal a'dha, yang Allah giring air-air tersebut, air mani dan juga yang dari perempuan, dari urat yang sangat jauh sekali atau yang sangat dalam sekali dari tubuh manusia. Wa jama'ahuma fi mawdi'in wahidin ja'ala lahuma qararan makinan. Kemudian Allah menggabungkan kedua ayat tersebut di dalam suatu tempat yang sangat kokoh, yang sangat kuat, yaitu di rahim seorang ibu, seorang perempuan. La yanalu hawa'un yufsiduhu, yang tidak mungkin udara atau angin mengenai atau akan merusaknya. Wala bardun yujammiduhu, tidak mungkin terkena dingin yang akan membukukannya. Meskipun seorang perempuan yang hamil tinggal di salju dan sebagainya, tidak akan mungkin bisa mengenai janin yang ada di dalam perut seorang ibu tersebut. Allah yang mengatur, Allah yang menjaganya. Wala aridun yasilu ilaihi, dan tidak ada hal yang bisa merusakkannya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qallaba tilka nutfata al-bayda'a al-musharraba 'alaqatan hamra'a tadribu ila sawat. Kemudian dari air mati tersebut Allah merubahnya menjadi nutfah al-bayda, dari dua percampuran air dari perempuan dan laki tersebut, Allah merubahnya menjadi air mani yang putih, al-musharraba 'alaqatan, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah hamra yang warnanya merah, dari putih berubah menjadi warna merah yang kehitam-hitaman. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa merubahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ja'alaha mudghatan lahmin mukhalifatin lil 'alaqah fi launiha wa haqiqatiha wa syakliha. Kemudian dari darah atau segumpal darah yang merah, kehitam-hitaman tersebut Allah rubah lagi menjadi segumpal daging yang menyelisihi apa yang sebelumnya. Dari warnanya pertama putih menjadi merah kehitam-hitaman, kemudian menjadi warna daging. Kemudian hakikatnya juga berubah dari sesuatu yang cair menjadi sesuatu yang menggumpal, dari sesuatu yang padat. Kemudian juga bentuknya berbeda. Ini Maha Kuasa, tidak akan bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Summa ja'alaha idhaman mujarradatan la kiswata 'alaiha mubayyinatan lil mudghah fi syakliha wa hayatiha. Kemudian Allah merubahnya pula sebagiannya menjadi tulang belulang yang tidak ada penutupnya, yang berubah warnanya atau berubah bentuknya.
dari daging yang menggumpal tadi. Dalam segi bentuknya, dalam segi hakikatnya, dalam segi kekuatannya, kemudian juga kalau dipegang berbeda antara daging dan tulang. Walau nih demikian pula warnanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Wa hakadza tatadarraju atwaru khalqil insan. Demikianlah pertumbuhan manusia di dalam perut seorang ibu bertahap dari air mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, ila an yakhruja bi hadis suwar al-sawwarahu Allah alaihi, sampai Allah mengeluarkannya dalam bentuk seorang manusia. Fasyaqalahu sam'a wal basara wal fama wal anf. Kemudian Allah yang menciptakan baginya pendengaran, penglihatan, kemudian mulut, hidung, wasailal manafid. Demikian pula hal-hal yang lainnya. Wa maddal yadaini wa rijlaini wa basatahuma. Kemudian kalau kita lihat misalnya dalam gambar misalnya bagaimana seorang bayi yang hidup di perut seorang ibu yang hamil. Siapa yang bisa memberi makan? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang yang hidup bisa hidup di dalam perut seorang ibu yang sangat gelap gulita. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Maka tidak layak bagi seorang manusia untuk mengkufuri nikmat Allah, apalagi meyakini hal-hal yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maddal yadaini wa rijlaini, Allah yang membentangkan kedua tangan manusia dan kaki manusia, wa basatahuma wa qasama ru'usahuma bil asabi'. Kemudian tangan-tangan tersebut Allah jadikan di atasnya jari-jari. Tsumma qasama al-asabi' bil anamin. Kemudian Allah setelah menciptakan jari tersebut Allah membaginya menjadi ruas-ruas jari. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Wa rakkabal a'dha'al batina minal qalbi wal ma'idati wal kabid wat tihal war ri'a. Demikian Allah yang menyusun rangkaian tubuh manusia yang ada di dalam tubuhnya. Dari jantung, kemudian lambung, kemudian al-kabid hati, wat tihal empedu atau war ri'a paru-paru, war rahim lambung atau rahim, wal masana kandung kemih, wal am'a usus, kullu wahidin minha lahu qadrun yakhussu wa manfaatun takhussuhu. Semuanya punya fungsi masing-masing dan punya manfaat bagi seorang manusia. Bagaimana kalau hati manusia, jantung manusia itu rusak, dunia dan seisinya tidak bermanfaat lagi bagi dirinya. Seandainya manusia diberikan penyakit dalam tubuhnya tersebut, maka bersyukurlah manusia jika dipikir dan kita renungkan kembali semua yang ada di hadapan kita, yang ada di dalam diri kita, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka la tus'aluna yauma idin anin na'im. Sungguh kalian akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan yang diberikan kepada kalian. Nikmat bukannya sekedar berupa rezeki, berupa jabatan, bukan kedudukan, namun lebih dari itu. Semua yang ada dalam diri kita ada nikmat dari Allah yang tidak sepatutnya untuk kita mengingkarinya. Fa subhanalladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada al-qail wa fi anfusikum afala tubsirun. Maha suci Allah yang telah menciptakan manusia ini, kemudian menyempurnakan penciptaannya, kemudian Dia mengaturnya, kemudian Dia yang berikan hidayah kepada manusia, yang Allah telah berfirman, dan di dalam diri kalian mengapa kalian tidak mau merenungkannya? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah penciptaan Allah, terutama di dalam diri kalian. Inilah saatnya seorang manusia merenungkan tentang penciptaan dirinya. Fa jami'ul makhluqat min adzurrati ila al-arsy subulun muttasilun ila ma'rifatihi. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya semua makhluk hidup dari yang sangat kecil sekali, dari semut misalnya, sampai kepada penciptaan Allah yang sangat besar, yaitu arsy. Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Bahkan di dalam hadis disebutkan permisalan antara kursinya Allah, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dalam ayat kursi Allah menyebutkan wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Langit dan bumi jika dibandingkan dengan kursinya Allah, kursinya Allah disebutkan oleh
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika mentafsirkan wasi'a kursi, apa artinya kursinya Allah itu? Kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seorang muslim meyakini hal seperti ini. Masalah ghaib, cukup kita menyatakan kursinya Allah itu wajib untuk kita imani, dan maksud kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Adapun bagaimananya kita serahkan semuanya kepada Allah. Masalah ghaib, ya, tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita imani Allah punya kursi, tempat kedua telapak kakinya. Adapun bagaimananya kita serahkan kepada Allah, dan tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jangan menyatakan, oh kakinya Allah sama dengan kakinya makhluk. Tidak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak yang serupa dengan Allah suatu apapun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Namun wajib untuk kita yakini Allah punya kursi, karena Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dan Allah telah memahamkan para sahabat Rasulullah SAW untuk mentafsirkan ayat tersebut. Dan yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, terutama dari kalangan para sahabat, adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Nabi SAW sendiri yang mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Abdullah bin Abbas tentang masalah agama, dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Maka beliau dikenal dengan turjuman Al-Quran atau mufassirul Quran, penafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bila menafsirkan kursinya Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah. Silakan dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir atau yang lainnya. Kursinya Allah di dalam sebuah hadis disebutkan, kursinya Allah jika dibandingkan dengan langit dan bumi yang 7 ini seperti sebuah lingkaran besi dilemparkan di gurun pasir. Lingkaran besi yang kecil tersebut diibaratkan langit dan bumi yang 7. Adapun gurun pasir yang luas itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dan kursinya Allah jika dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, tempat bersemayamnya Allah, seperti tadi juga. Kursi Allah Subhanahu wa taala tersebut diibaratkan seperti lingkaran besi yang kecil dibandingkan dengan gurun pasir yang sangat luas. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy-Nya Allah, tempat Allah bersemayam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dikatakan di sini bahwa semua makhluk hidup, dari yang paling kecil, dari azurrah atau azarrah, dari biji atom atau dari semut sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah jalan, metode yang bisa menyampaikan kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ma'rifatihi wa hujajin balighatin ala azaliyatihi. Dan semua makhluk tersebut menunjukkan kepada kita sebagai hujjah yang sangat mendalam akan azaliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Azaliyah artinya Allah itu terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nabi sendiri menafsirkan ayat tersebut. Ya, ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, apa artinya huwal awwalu, dialah yang paling pertama, yaitu dialah antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkau yang pertama ya Allah, tidak ada sebelummu sesuatu apapun. Ini semua makhluk hidup semua ini menunjukkan akan azaliyahnya Allah. Allah itu terdahulu, ya. Ada sebelum semuanya itu ada. Ini berlainan dengan keyakinan sebagian orang-orang filosof, orang-orang ahli filsafat dan seterusnya yang menyatakan bahwa bumi ini ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bumi ini menciptakan diri mereka sendiri, bukan Allah yang menciptakan. Naudzubillahi min dzalik, ucapan yang kufur, lebih kufur daripada keyakinan orang-orang musyrikin zaman jahiliyah. Wal qaulu jami'uhu al-sunun natiqatun biwahdaniyatihi. Semua jagat raya, semua alam semesta ini merupakan lisan-lisan yang berbicara akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada yang sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur dan menciptakan alam semesta. Wal alamu kulluhu kitabun yuqra aw yaqra huruf askhasi al mutabassiruna ala qadri basairihim. Dan alam semesta semuanya ini diibaratkan sebuah kitab yang dibaca oleh manusia yang memiliki pandangan yang jernih, memiliki penglihatan yang sehat, ya, sesuai dengan kekuatan penglihatannya tersebut, ya, seperti buku yang dibaca yang intinya merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Kita punya Al-Quran yang dibaca, demikian pula ayat-ayat kauniyah bisa dibaca oleh manusia dengan pandangan matanya yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-haq. Zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Demikianlah bahwasanya Allah adalah yang hak. Ya, adapun selain Allah adalah sesembahan yang batil. Fata'ammul hadhihi ayati wa ghairiha mimma khalaqallahu fis samawati wal ardi wa tadabburuha wa im'anun nazar wa ijalatul fikri fiha min a'dami ma ya'udu 'ala al-insani bin naf'i fi taqwiyati imani wa tasbitihi. Kemudian dikatakan merenungkan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini dan selainnya dari apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi, dan merenungkan serta melihat kembali serta menggunakan pemikiran yang jernih, termasuk salah satu faktor yang kembali manfaatnya kepada manusia dalam menguatkan keimanannya dan dalam mengokohkan keimanannya. Ya, yang belum beriman, insya Allah akan beriman kepada Allah jika betul-betul dia merenungkan alam semesta ini dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Demikian pula yang sudah beriman, insya Allah imannya bertambah dan semakin kokoh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merenungkan, dia tahu Allah yang menciptakannya, Allah yang berhak untuk dia sembah, Allah yang berhak untuk dia syukuri. Li'annahu yarif min khilaliha wahdaniyata khaliqi wa makihi. Dikarenakan kalau dia betul-betul mengetahui dari perenungannya tersebut, dia akan faham dan yakin akan keesaan Sang Penciptanya dan yang mengatur alam semesta ini. Wa kamalahu subhanahu wa ta'ala, serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara zat, nama dan sifat maupun perbuatan-perbuatannya. Fa'izdadu hubbahu wa ta'zimahu wa ijlalahu lahu, maka bertambah pula kecintaan, pengagungan dan pemuliaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di dalam hatinya kecuali pengagungan kepada Allah Al-Khaliq. Tidak ada ya di dalam hatinya untuk dia takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada di dalam hatinya rasa mengharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada rasa untuk minta pertolongan, perlindungan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau tertancap di dalam hatinya perenungan terhadap alam semesta ini. Fatazdadu ta'atahu wa inqiyadahu wa khudu'ahu lahu. Bertambah pula ketaatan dan ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadabbur alam yang disediakan oleh sebagian tadabbur alam, jika tidak membuahkan, jika tidak menghasilkan tambahan ketaatan kepada Allah, penambahan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada manfaatnya. Rekreasi misalnya boleh-boleh saja, namun kalau tidak membuahkan hal-hal yang manfaat, bahkan justru malah menambah kemaksiatan, menambah kekerasan hati manusia, maka perlu untuk seorang manusia bertobat darinya, untuk direnungkan kembali. Sesuatu yang mubah jika digunakan untuk yang sia-sia, maka ini bukan termasuk sifat seorang muslim. Nabi mengatakan, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat, menghilangkan uang dan sebagainya dengan alasan tadabbur alam, namun tidak menghasilkan ketaatan, justru malah maksiati Allah. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka sungguh mereka akan ditanyakan tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza ta'ammalta ma ja'allahu subhanahu fi kitabihi ibadahu ila fikri fi awqa'aka 'ala al-ilmi bihi subhanahu wa ta'ala wa bi wahdaniyatihi wa sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Apabila Anda mau merenungkan apa-apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungkan ayat-ayat Allah kauniyah, ini merupakan sederetan dari kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban bukan hanya sekedar salat, zakat, puasa dan seterusnya. Ibadah lebih luas dari itu. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang definisi ibadah, yaitu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan tentang definisi ibadah, yaitu segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin.
Di antaranya yaitu merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ibadah kepadanya. Merupakan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim wajib untuk melaksanakan kewajiban yang satu ini, merenungkan ayat Allah yang al-kauniyah. Cuma sudah kita jelaskan dahulu bahwasanya di dalam masa ini manusia terbagi menjadi 3 hal atau 3 kelompok. Kelompok yang ekstrim dalam tadabbur alam, yaitu kerjaannya tidak lain kecuali tadabbur alam dan seterusnya, lupa dengan konsekuensinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rajin untuk tadabbur dan sebagainya, namun dia tidak mau mengikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah golongan orang-orang yang meremehkan tadabbur alam, seolah-olah hidupnya untuk makan, minum dan sebagainya, tidak untuk merenungkan alam semesta ini. Hidupnya seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Sebagaimana Allah firmankan, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall." Ya. Dan sungguh kami akan masukkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya lahum qulub, mereka punya hati, namun tidak mau merenungkan, namun tidak mau memikirkan, tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik kauniyah maupun syar'iyah, baik Qur'aniyah. Demikian pula mereka punya telinga namun tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka punya a'yun, penglihatan mata, namun mereka tidak mau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang seperti hewan atau hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di antaranya kalau kita tidak mau seperti hewan ternak, renungkan ayat-ayat Allah. Di antaranya ayat-ayat al-kauniyah, agar betul-betul kita bisa mengambil manfaat dan pelajaran yang sangat berharga darinya, yaitu di antaranya betul-betul kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia itu betul-betul merenungkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an, untuk merenungkan hal-hal tadi, auqa'aka 'alal ilmi, maka Anda akan betul-betul yakin dan mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa biwahdaniyatihi, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya dengan yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang diistilahkan oleh kaum tasawuf dengan al-mukasyafah, kasyaf, penyingkapan, yaitu dengan mereka melakukan wirid-wirid yang bid'ah, yang syirik kadang, kemudian dibukakan langit pada mereka sehingga mereka langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikatnya suatu talbis, suatu tipu syaitan kepada mereka. Meskipun mereka kelihatannya ditampakkan, itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin Allah ridha dengan mereka, orang yang berbuat syirik dan bid'ah tersebut. Mengenal Allah, dekat dengan Allah, dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan cara yang diada-adakan oleh mereka. Maka ini adalah suatu hal yang sangat sesat dan menyesatkan. Barang siapa yang mempelajari, yang merenungkan ayat-ayat Allah al-kauniyah, dia akan tahu tentang kesempurnaan sifat Allah dan kemuliaan perbuatan-perbuatannya Allah, min umumi kudrati, dari kekuasaannya, ilmunya, wa kamil hikmati, dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatihi, dan rahmatnya Allah, wa ihsanihi, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, wa birrihi wa lutfihi, kebaikannya, kelembutannya, keadilannya, wa ridahu, keridhaan Allah, wa ghadabihi, dan kemurkaan Allah, wa thawabihi. Demikian pula merenungkan kejadian-kejadian yang telah berlalu dari manusia-manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali ketika Allah menceritakan tentang kaum-kaum dahulu, Allah menyatakan misalnya saja laqad kana fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, kisah-kisah manusia, kaum-kaum para anbiya yang diazab oleh Allah, terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka yang memiliki akal yang sempurna, memiliki akal yang cerdas. Jangan sampai mereka jatuh ke dalam kebinasaan yang telah Allah binasakan kaum-kaum sebelum kita. Kenapa kaum Nabi Nuh diadab oleh Allah, ditenggelamkan? Kenapa kaum Samud, kaum Ad dan seterusnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan bukan karena mereka menyelisihi para rasul-rasul tersebut. Allah turunkan ayat-ayatnya tersebut agar manusia betul-betul mau berpikir,
Kaum Samud yang merupakan kaum yang tidak ada duanya. Bagaimana bisa mereka mengukir gunung menjadi rumah-rumah? Ya. Begitu kuatnya mereka, namun Allah menghancurkan mereka. Ya, apalagi kita yang sangat lemah. Kita ambil pelajaran darinya, yaitu agar kita selamat di dunia dan di akhirat, yaitu dengan kita menjauhi sifat-sifat mereka. Di antaranya mereka tidak mau beribadah kepada Allah, dan mereka menyelisih para rasul-rasul mereka. Fabihadza ta'arrafa ila ibadihi wa nadahum ila tafakkur fi ayati. Dengan inilah Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Ya, dengan apa? Ya, dengan menunjukkan kekuasaan-kekuasaannya ini. Ya, makanya banyak ayat Al-Qur'an, ya, wa min ayati an khalaqalakum. Nanti akan kita sebutkan sebagiannya. Ini di antara cara manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan cara yang sudah kita sebutkan tadi, dengan cara sufi atau ala tasawuf dan seterusnya, dengan kasyaf. Ini adalah suatu hal yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Allah dan Rasulnya mengajarkan hal seperti ini. Yang ada untuk mengenalkan dengan Allah yaitu dengan merenungkan ayat-ayatnya. Wa nadabahum ila tafakkur fi ayati, dan Allah mengantar manusia agar tafakkur kepada ayat-ayatnya yang kauniyah. Ini ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, salah seorang penafsir Al-Qur'an juga, beliau mengatakan wa min asbabil iman wa dawa'ihi at-tafakkur fil kauni fi khalqis samawati wal ardi. Di antara sebab munculnya keimanan dan bertambahnya keimanan yaitu merenungkan alam semesta dalam penciptaan langit dan bumi, apa yang ada di dalamnya dari makhluk-makhluk al-mutanawwi'ah yang bermacam-macam. Wan nadhar fi nafsil insan, demikian pula memperhatikan di dalam diri manusia itu sendiri. Wa ma huwa alaihi nasifat, dan sifat-sifat manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang tidak sama-sama sekali, ya. Berbeda-beda wajah atau rupa atau postur atau warnanya atau sifat-sifatnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika da'in qawiyyun lil iman. Ini ada suatu pendorong, suatu hal yang bisa mengokohkan iman seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya saja pada malam hari, ketika kita sholat tahajud, setelah itu kita duduk sejenak merenungkan misalnya kenikmatan Allah, merenungkan kembali kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bandingkan dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Maka bisakah manusia untuk dia bergembira ketika merenungkan hal seperti itu? Kecuali hanyalah cucuran air mata, karena tahu nikmat Allah lebih banyak daripada perbuatan ibadahnya. Meskipun dia rajin ibadah, kalau dia renungkan kembali, tidak seberapa ibadahnya dibandingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi mengatakan tidak ada seorang pun dari manusia yang masuk surga karena amal perbuatannya. Semua itu karena rahmat, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ibadah manusia itu sedikit sekali dibandingkan amal perbuatannya. Yang bisa masukkan manusia ke dalam surganya Allah hanyalah rahmat dari Allah. Dan rahmat Allah tentunya ada sebabnya, yaitu amal ibadah. Namun bukan amal ibadah saja yang bisa bukan amal ibadah faktor utama yang memasukkan seorang hamba kepada surganya Allah. Namun faktor utama ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Wan nadhar fi nafsil insan", memperhatikan diri manusia itu sendiri. "Wa ma huwa alaihi min sifat fa inna dzalika dan qawinil iman lima fi hadhil mawjudat min adamatil khalq ad-dal ala qudrati khaliqiha wa adamatihi." Ketika dia merenungkan alam semesta ini, hal yang ada di hadapannya atau dalam dirinya sendiri, dari keagungan, keindahan, keagungan penciptaan Allah, ini menunjukkan akan kekuasaan Allah dan keagungannya. Wa ma fiha minal husni wal intidami wal ihkam ala yuhirul albab. Bagaimana pengaturan alam semesta yang sangat indah, yang sangat teratur, yang membuat akal manusia terkadang tidak bisa untuk berpikir, tidak bisa untuk memahami semua hakikat apa yang Allah ciptakan di dalam alam semesta ini. Kita perhatikan misalnya malam datang setelah siang hari, bagaimana datang secara teratur, kemudian datang pagi hari. Terkadang manusia susah untuk mengenal bagaimana hal seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan kecuali kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, ini adalah ciptaan dari Allah. Allah yang mengatur untuk
ya, memfasilitasi manusia dalam beribadah kepadanya. Adal ala si'ati ilmillah, yang menunjukkan akan keluasan ilmunya Allah, wa syumuli hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya Allah, wa ma fiha min asnafil manafi' wa ni'amil katsira, yang semuanya itu banyak manfaat dan nikmat, allati la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak akan mungkin bisa dihitung oleh manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah lan tuhsuha, jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Jangankan yang di luar, di dalam diri kita saja, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua nikmat dari Allah. Ya, kalau satu saja, ya, Allah rusak. Kalau satu saja, Allah berikan sakit dalam diri kita. Ya, mungkin dunia dan apa yang ada dalam diri kita tidak manfaat lagi. Tidak kita bisa merasakan kekayaan yang mungkin diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak bisa untuk kita tidur nyenyak, tidak bisa untuk kita makan, ya, dengan enak. Ya, makanya semuanya harus disyukuri. Makanya di antara makna takwa, ya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, artinya takwa kepada Allah artinya antashkura au anyushkar wa la yukfar. Ya, dia itu wajib untuk disyukuri dan tidak dikufuri. Ini maknanya takwa kepada Allah. Tidak akan mungkin seorang manusia bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kecuali orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adalah ala si'ati rahmatillah wa judihi wa birrihi, yang semua itu menunjukkan akan keluasan rahmat Allah, ya, kemudian kebaikannya Allah, ya, maka tidak boleh manusia itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya saja dia disempit rezekinya, ya, dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu sedikit saja, kemudian suudzon kepada Allah. Ya, apalagi terkadang manusia itu ada sombong, congkak, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, rajin ibadah, kemudian ditimpa musibah sedikit saja, dia sudah berucap dengan ucapan yang sangat memurka, menjadikan Allah murka kepadanya, yang menimbulkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya rajin ibadah kok diberi musibah seperti ini? Terkadang terlontar ucapan seperti itu. Ya, padahal dia rajin ibadah. Ini dikarenakan dia tidak mau merenungkan kembali nikmat Allah yang sangat banyak. Satu saya dicabut, ya, sudah putus asa, sudah, ya, suudzon kepada Allah. Padahal kalau dia pikirkan kembali lagi, satu nikmat dicabut, masih banyak nikmat Allah yang lainnya. Kenapa tidak disyukuri? Ya, ini nikmat seorang manusia memikirkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah stres, tidak ada perasaan apapun, ya. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, ma asabakum min musibatin fil ard, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian atau yang menimpa di atas muka bumi ini kecuali semata ditulis oleh Allah sebelum Allah menciptakan musibah tersebut, dan itu mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Ya, kalau kita merenungkan semua itu, apa tujuannya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa ketika Allah mengambil nikmatnya dari kalian, dan agar kalian tidak terlalu gembira atas nikmat Allah berikan kepada kalian. Ini hidupnya seorang muslim tenang, mutmain hatinya. Ketika Allah mengambil musibah satu, atau ketika Allah menimpakan satu musibah kepada dirinya, dia tahu ini takdir Allah. Ini semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan banyak masih nikmat Allah yang lainnya. Kenapa dia harus putus asa? Ya. Tenang hatinya. Kemudian juga ketika dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya milik Allah. Ya. Ini semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia terlalu bergembira dan diyakini tidak ada yang kekal abadi di dunia ini. Kenikmatan akan terus berganti, akan bergulir. Ya, Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas." Ya. Dan pada hari itulah, pada hari-hari itulah Allah mempergantikan, ya, kenikmatan dan kesusahan. Sekarang manusia berada di atas, dalam puncak kejayaannya. Harus diyakini di dunia dia akan ada yang kekal abadi. Sebagaimana kata seorang penyair, likulli syai'in idza matamma nufsan. Sesuatu jika sudah sampai puncaknya pasti akan turun. Ya, setinggi-tinggi gunung di muka bumi ini, ya, kalau sudah sampai puncaknya turun. Itu namanya dunia, tidak yang kekal abadi. Innamal usri yusra. Sesungguhnya setelah kesusahan pasti ada kemudahan.
Maka manusia ketika ditimpa musibah, pikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, innamal usri yusra. Setelah kesusahan pasti akan ada kemudahan. Demikian pula setelah kemudahan pasti akan ada kesusahan. Terus seperti itu. Namun manusia kalau tahu ini takdir Allah, ini kekuasaan Allah, ini milik Allah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu dia betul-betul stres atau frustasi atau naudzubillah sampai bunuh diri. Ini seorang muslim. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Ya. Istimewa, aneh perkara seorang muslim, seorang mukmin. Wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Yaitu apa? In asabatu syarra syakara fa kana lahu. Jika dia diberi nikmat oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah, dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa asabatu dharra sabara fa kana lahu. Jika ditimpa musibah, bersabar dan itu baik baginya. Ini seorang mukmin sejati yang tahu, yang mau merenungkan ayat-ayat Allah di dalam dirinya maupun di dalam semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa dzalika kullu yaju ila ta'zimi mubdi'iha wa ri'iha wa syukrihi wal lahaj bi dzikri wa ikhlasid din lahu wa hadha huwa ruhul iman wa sirruhu. Yang demikian itu semuanya merenungkan ayat Allah al-kauniyah ini, semuanya menunjukkan dan menganjurkan, menyuruh manusia untuk mengagungkan Sang Penciptanya dan mensyukuri nikmatnya dan merendahkan diri di hadapan Allah dengan selalu mengingatnya dan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa ruhul iman wa sirruhu. Dan inilah inti al-iman dan rahasia keimanan, yaitu bagaimana seorang hamba bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada di alam semesta ini, terutama dalam dirinya yang mendorong dirinya untuk beribadah hanya kepada Allah. Walihada fa inna Allah al-Karim subhanahu nadaba ibadahu fi kitabih ila ta'ammuli hadhil ayati wad dalalat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia menganjurkan manusia, hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an untuk merenungkan ayat-ayat kauniyah, kekuasaan Allah yang ada dalam alam semesta. Wa ila an-nadhar wa tafakkur fi mawadi' katsira minhu. Dan Allah memerintahkan mereka untuk melihat dan mentafakuri ayat-ayat al-kauniyah di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita perenungkan afala ta'qilun liulil albab dan seterusnya. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Wa dzalika likasrati manafi'ha. Yang demikian itu dikarenakan banyak manfaatnya alal ibadi wa idami awaidiha alaihim. Dikarenakan hal tersebut banyak manfaatnya bagi manusia dan banyaknya hal-hal yang bisa diambil pelajaran darinya. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 164, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun." Ya, artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang serta kapal yang berlayar di lautan yang membawa manfaat bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit, dari air hujan yang dengannya Allah menghidupkan bumi ini setelah kematiannya dan Allah menyebarkan di atas muka bumi ini binatang-binatang melata dan Allah mengatur perputaran angin dan awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi, semua itulah ayat, merupakan tanda-tanda, merupakan ayat-ayat Allah liqaumi ya'qilun, bagi mereka yang mau memikirkan, yang mau menggunakan akalnya. Di sinilah kedudukan akal manusia. Akal manusia boleh digunakan, namun dalam batasan-batasannya. Makanya sudah kita sebutkan dahulu, manusia di dalam masalah akal ada 3 kelompok juga. Kelompok yang ekstrem kanan dan ekstrem kiri, yaitu yang pertama yang mengkultuskan akal, sedikit-sedikit dia otak-atik dengan akalnya, bahkan masalah yang gaib dia otak-atik dengan akalnya, dan masalah agama ditentang dengan akalnya. Ini adalah orang ekstrem, mengkultuskan akalnya, menuhankan akalnya. Ini bukan dari Islam. Bahkan mereka yang suka menuhankan akalnya tersebut, mereka menggunakan hadis-hadis. Namun sepakat ulama, hadis-hadis tentang akal adalah hadis yang palsu, yang lemah. Dikatakan bahwasanya ad-dinul wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Kata mereka bahwasanya agama itu ada akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ini hadis yang tidak ada asalnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah orang yang ekstrim dalam menggunakan akalnya. Ada lagi yang tidak mau menggunakan akalnya. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Yang mutawasid, yang wasat, yang pertengahan adalah orang yang menggunakan akalnya, namun dalam batas-batasan yang dibolehkan dalam syariat. Di antara yang memikirkan ayat-ayat Allah yang kaulinya. Adapun masalah zat Allah Subhanahu wa taala, masalah ghaib yang akal tidak sampai kepadanya, maka tidak boleh manusia untuk menggunakan akalnya tersebut. Allah juga berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, tsumma idza antum basharun tasyrun." Dan di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan kalian dari tanah. Kemudian jika kalian sudah menjadi manusia, kalian pun menyebar di muka bumi ini. Di dalam surat Ar-Rum ayat 20 dan ayat setelahnya juga banyak sekali Allah mengatakan, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wa manamukum bil-laili." Kemudian waqtilafu al-sinat wa alwanikum dan seterusnya. Ini semuanya menunjukkan akan pentingnya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Demikian pula Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbatin wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Surat Asy-Syura ayat 29. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, penciptaan langit dan bumi. Dan yang Allah sebarkan di antara keduanya di langit dan bumi dari daba makhluk-makhluknya yang melata. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengumpulkan mereka, yaitu pada waktu di padang mahsyar jika Allah menghendaki. Wa qala ta'ala, sedikit kita teruskan, "Afala yanzuruna ila ibli kaifa khuliqat?" Ya, tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana dia diciptakan? Ya, wa ila samai kaifa rufi'at, kepada langit ketika dia ditinggikan tanpa ada tiangnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, kemudian tidakkah mereka memperhatikan tentang bagaimana penciptaan gunung, bagaimana Allah menancapkannya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi ketika dia dihamparkan. Ya, semuanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia bisa mengambil pelajaran yang manfaat di dalam penciptaan alam semesta ini. Wa ghairuha minal ayat, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang serupa dengan ini. Wa ya katsiratun fil Qur'an, dan banyak di dalam Al-Qur'an. Yad'u fiha ibadahu ila an-nadhar fi ayatihi wa maf'ulatihi allati hiya min a'dami aw hiya a'damu dalilin ala tawahhudihi wa tafarrudihi wa ala qudratihi wa masyiatihi wa ilmi subhanahu wa ta'ala. Yang semua itu menunjukkan kepada manusia tentang ayat-ayat kekuasaannya, tentang makhluk-makhluknya yang merupakan dalil yang sangat besar akan keesaan Allah, akan tauhid, dan akan kekuasaan serta kehendak serta ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala birrihi wa lutfihi wa karamihi, dan akan kebaikan, keutamaan serta kelembutan dan kemuliaan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'dhamu da'in lil ibad ila mahabbatillah. Jika manusia, jika hamba Allah sudah paham hal ini dan meyakininya, pasti akan timbul kecintaannya kepada Allah. Wa syukrihi, timbul untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Ya. Ini kita sampaikan fa inna dzikratan fal mu'minin. Karena peringatan ini bermanfaat bagi orang mukmin. Ya, kalau kita mungkin kemarin lupa, ya, mungkin ya, nanti akan lupa lagi, maka perlu diingatkan seperti merenungkan dan seterusnya. Wa mulazamati dzikrihi, dan hal tersebut menimbulkan manusia untuk selalu mengingat Allah. Ya, sedikit mendapat nikmat, bersyukur alhamdulillah. Ya. Wa bihadza yatabayyan anna an-nazar fil kaun wa ta'ammul fihi min a'dhami asbabil iman wa anfa'i dawa'ihi. Dengan inilah kita jelas-jelas mengetahui bahwasanya merenungkan alam semesta merupakan sebab yang paling utama di dalam menambahkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.